Katakan kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Hanya Engkau segalanya, Yesus. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Kau layak selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Terima kasih.
Bapa dan kami mengasihi-Mu dan kami muliakan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau Allah saja yang kami sembah dan kami agungkan, kami tinggikan. Bapa, terima kasih kepada-Mu karena Tuhan kami sudah tiba di hari ini karena atas izin-Mu Tuhan. Kami datang dengan berbagai pergumulan kami serahkan kepada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau ambil alih semua pergumulan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau sudah menjawab segala pergumulan kami di hari ini Bapa. Bapa, di urapi kami, jamaah kami semua yang hadir pada saat ini. Taruh di hati kami hati yang penuh penyembahan, agar kami menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak disembah dan layak ditinggikan. Bapa, di surga kuduskan tempat ini kami. Jauhkan segala kuasa-kuasa, segala roh-roh mata atau penghulu darah yang datang untuk mengganggu kami di saat ini. Kami satukan iman kami, tolak katakan hanya dalam nama Yesus. Dan biar hanya suara Tuhan ada di tempat ini. Bapa, di surga hamba serahkan para pelayan-pelayan di hari ini Tuhan. Roh Kudus Engkau bekerja jama mereka agar mereka memberikan yang terbaik kepada Engkau hari ini. Terima kasih Bapa. Dan inilah kami Tuhan hanya dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Yang siap memuja menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Tuhan, juga kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita berdiri. Dan percaya kita semua dengan penuh sukacita. Amin. Semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan saudara kiri kanan bahwa kamu ada saat ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku. Kekuatan dan saudara, kita berikan yang terbaik buat Tuhan.
sia-sia saudaraku. Tapi saya percaya kita semua datang dan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Karena Dia sudah hadir bersama dengan kita. Siapkan hati kita saudaraku. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita. Buka hati kita dengan firman Tuhan. Terima Dia, terima firman Tuhan. Berkahlah berduduk di sini.
mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah mengagungkan Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saatnya kami akan duduk bersama dengan Engkau Tuhan. Kami katakan bahwa kami haus dan rindu Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau bergerak Tuhan, kalau Engkau berdaulat atas hidup kami, tidak ada satu yang mengganggu gugat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap dengan firman, sama-sama kita berkata amin. Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Shalom. Shalom. Katakan sebelah kiri kananmu bahwa Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita berada sampai saat ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Kita berada sampai saat ini, itu karena kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya langsung saja kita buka satu ayat firman Tuhan. Dan ada beberapa ayat yang akan kita renungkan lagi. Kita buka dalam Mazmur 107. Mazmur 107 ayat yang pertama. Satu ayat saja kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 107 ayat yang pertama. Kita akan baca secara bersama-sama. Kita tahu bahwa firman Tuhan ini sering kita baca, sering kita renungkan, tapi kita kembali lagi pada hari ini. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dan Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Mazmur 107 ayat yang pertama. Dengan hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saya baca sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengarkan firman Tuhan dan kita sering Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui bahwa bagaimana kehidupan kita setiap hari harus selalu bersyukur. Tapi saya mau berikan tema Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan. Ada amin? Bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbicara tentang bersyukur, berarti itu berterima kasih atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kehidupan kita seringkali Bapak Ibu Saudara, kalau orang kasih kita satu barang atau kasih sesuatu, pasti kita katakan terima kasih. Pasti kita katakan sekali lagi terima kasih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang bersyukur, hari ini kita berbicara tentang bersyukur kepada Tuhan, berarti satu ucapan terima kasih karena kebaikan-kebaikan Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang akan kita lihat tentang kita bersyukur. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bersyukur pada Tuhan sebab Ia baik. Ayat yang pertama di Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Saya menggarisbawahi sebab Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sebagai manusia Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita bersyukur, kadang-kadang kita berterima kasih pada saat kita sudah menerima jawaban. Sekali lagi saya katakan, kehidupan setiap manusia kadang-kadang berterima kasih atau bersyukur kalau sudah menerima jawaban. Tapi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, di sini Mazmur Daud mengungkapkan bahwa
Saya baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan menyatakan, kebaikan Tuhan menyatakan, Dia tidak mau kita binasa. Ada amin? Tuhan tidak mau kita binasa. Dia menciptakan kita, saya selalu seringkali berkorban, Dia menciptakan kita serumah segambar dengan saudara, sehingga Dia berusaha supaya kita tidak binasa, tapi Dia mau kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu kasih Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan, Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita sebagai manusia tidak melihat apa yang sedang Tuhan buat. Seringkali kita sebagai manusia, kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan buat. Kita kadang cuek, kita kadang acuh tak acuh apa yang sedang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Padahal Dia sudah membuktikan bahwa Dia mau kita mendapatkan hidup yang kekal. Itulah kebaikan Tuhan. Bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik, karena Tuhan sudah memberikan satu bukti, yaitu hidup yang kekal. Amin. Kita semua yang ada di tempat ini sudah mengalami kehidupan yang kekal karena kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena kasih Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Dia menyatakan apa yang tidak pernah kita mengerti, Dia pasti mengerti. Kita buka dalam Matius 7 ayat yang 11. Kita akan sering baca ayat Matius 7 ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Matius 7 ayat yang ke-11. Saya baca, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Berarti Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Jadi Dia berkata, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang bersyukur, berbicara tentang berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Tuhan sudah mengerti apa yang kita butuhkan. Kita melihat, Bapak Ibu Saudara, Paulus dengan Silas, mujizat Tuhan terjadi pada saat mereka di penjara. Mereka tidak berdoa panjang lebar sampai berdoa pertama, dua, tiga. Mereka punya doa hanya bersyukur dan memuji Tuhan. Mereka hanya berkata bersyukur, bersyukur, bersyukur dan memuji Tuhan. Dan terjadilah mujizat Tuhan pada saat itu. Semua penjara-penjara dibuka, pintu-pintu penjara dibuka. Itu adalah salah satu kuasa ucapan syukur. Ucapan syukur Bapak Ibu Saudara, itu dalam salah satu perjanjian Tuhan. Saya pernah berkhotbah bahwa perjanjian Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Apa yang sudah dijanjikan sudah disahkan dan pasti Dia tolong. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau ungkapkan pada pagi hari ini bahwa kita mari melihat apa yang sedang Tuhan buat. Kita melihat bagaimana kasih setia Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan pada pagi hari ini dalam kehidupan kita, Dia menginginkan satu ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, apakah kita lebih banyak meminta atau lebih banyak bersyukur? Kalian saya katakan, apakah kita lebih banyak meminta atau lebih banyak bersyukur? Bapak Ibu Saudara, bersyukur Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, syukur adalah salah satu tindakan iman. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, syukur adalah salah satu tindakan iman. Waktu kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, sepertinya kita sedang membuka keran air. Waktu kita di rumah, kalau kita buka keran air, langsung air jalan lancar. Senang tidak kalau lihat air jalan lancar? Kita senang ada air jalan lancar bagus. Tapi kalau kita buka, kalau kita lihat air tersendat-sendat, kita pusing, ini apa nih yang harus diperbaiki? Ya,
Jadi dari Tuhan saya bersyukur, terima kasih. Tuhan sudah jawab doa. Abraham saja Bapak Ibu sudah bertahun-tahun menanti janji Tuhan. 25 tahun ya Pak, 25 tahun. Janji Tuhan belum tergenapi di depan dia. Tapi dia punya satu respon. Dia punya satu respon Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, janjimu sudah tergenapi. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Kadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang menguji kita. Kadang Tuhan sedang menguji kita sampai di mana? Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam kehidupan kita hari-hari saja Bapak Ibu Saudara. Sampai saat ini Bapak Ibu Saudara lihat kiri kanan, semua sehat kan? Muka ceria, luar biasa. Itu salah satu bukti Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara kalau dalam satu keluarga ya suami istri pasti saling mengetahui itu. Apalagi Bapak Ibu Saudara penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat orang tidur, atau suami tidur, atau istri tidur, anak-anak tidur, ngorok. Itu sesuatu yang penjagaan Tuhan yang luar biasa. Aduh dia ngorok, pasti kita rasa terganggu. Tapi kita melihat bahwa dia tidur enak sampai ngorok sampai pagi. Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Ada orang yang tidak bisa tidur, stres, pusing. Aduh saya tidak bisa tidur. Minum kopi juga tidak bisa tidur, segala macam saja. Minum obat juga tidak bisa tidur. Gelisah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara bukti Tuhan yang luar biasa. Ya bukan saja kita lihat orang yang ngorok saja itu sudah penyertaan Tuhan sampai pagi. Dia tidur. Bangun lagi dia lupa Tuhan. Sudah Tuhan menyertai dia waktu dia ngorok sampai tidak sadar. Bangun lagi dia lupa Tuhan, tidak berdoa lagi. Begitu juga besok terus dan sebagainya. Tapi Tuhan masih menyertai. Orang yang belum dalam Tuhan saja Tuhan masih jaga. Karena apa? Kenapa Tuhan masih jaga orang yang belum di dalam Tuhan? Bapak Ibu Saudara, karena dia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu saya menciptakan engkau, saya tetap jaga engkau. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang yang belum di dalam Tuhan, Tuhan tetap jaga. Tapi berkat-berkat itu dia tidak alami. Kasih, sukacita. Beda dengan kita di dalam Tuhan. Tuhan mengenal kita, Tuhan tahu kita. Waktu kita bersyukur, waktu kita meminta, kita mengalami sukacita. Kita mengalami damai sejahtera. Ada amin? Ini tuh penyertaan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau ada suami yang ngorok, istri yang ngorok, anak-anak yang ngorok, ya bersyukur. Bangun pagi lah, lupa jangan lupa Tuhan. Tadi malam tidur ngorok, Tuhan jaga kau sampai. Kau tidur tidur, jadi terima kasih untuk Tuhan, berdoa. Itulah Bapak Ibu Saudara. Jadi kita merenungkan bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu, kasih Tuhan itu begitu besar. Bapak Ibu Saudara, saudara mengalami masalah, saudara mengalami tantangan, saudara mengalami persoalan, saudara masih berdiri kuat untuk itu karena Tuhan. Karena Tuhan tahu kita adalah anak, kita milik dan kepunyaannya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bersyukur pada Tuhan bukan pada saat kita mendapatkan berkat. Kebanyakan terjadi seperti itu. Kebanyakan kita dapat berkat baru kita naikkan syukur. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah kita bisa bersyukur pada Tuhan pada saat kita punya masalah? Apakah kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih Tuhan untuk masalah yang saya hadapi? Terima kasih Tuhan untuk sakit penyakit yang saya hadapi. Bapak Ibu Saudara, itu menandakan iman saudara bahwa saudara pasti Tuhan tolong. Kalau saudara mengucapkan terima kasih itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik. Ada amin? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kesetiaannya tidak berubah. Kita masih dalam ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan karena kesetiaannya tidak berubah. Kita buka dalam Mazmur 91 ayat 4. Mazmur 91 ayat yang keempat. Sini berkata, dengan kepaknya ia akan
sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan ditandai dengan kesetiaan. Berarti kita melihat bahwa kesetiaan Tuhan adalah perisai. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Tuhan adalah perisai, berarti Dia melindungi kita, Dia menjaga kita, Dia menolong kita kemanapun kita pergi. Seperti firman Tuhan kemarin di doa puasa, bahwa Tuhan satu-satunya penjaga Israel yang tidak terlelap dan tidak tertidur, yang selalu menaungi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ada saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mau katakan kebesarannya luar biasa. Kesetiaannya Dia menjaga kita Bapak Ibu Saudara, Dia melindungi kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini satu ungkapan kita, satu ungkapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita belajar untuk bersyukur. Kita belajar untuk bersyukur itu menjadi gaya hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang gaya hidup, ada samanya dengan hobi. Misalnya kalau hobi kita tuh selalu untuk ke supermarket, baju, aduh saya suka baju ini, itu hobi. Atau hobi kita olahraga. Bagaimana kita menjadikan syukur itu gaya hidup? Terima kasih Tuhan, saya bersyukur di motor, Tuhan saya bersyukur di kantor, Tuhan terima kasih. Itu menunjukkan sedang saudara sedang apa Bapak Saudara? Kalau kita naik sepeda, kita bawa sepeda itu kan berjalan terus rodanya ini, begitu juga motor. Begitu juga hidup kita. Hidup kita, kalau kita berjalan selalu dengan perkataan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kita akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Saat saudara sedang mengendarai mobil dimanapun dalam pekerjaan, kita katakan terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu anak kecil ini, dia waktu mau jalan, dia mau jalan pulang, dia menemukan salah satu ular di depan dia. Ini kesaktian nyata. Dia lihat ular di depan dia. Dia selalu mendengarkan guru sekolah minggu selalu berbicara tentang firman Tuhan. Dia lihat ular, langsung dia ucapkan, Tuhan Yesus, Bapak, terima kasih saya lihat ular. Padahal ular sudah di depan dia. Dia nggak bilang gitu, Tuhan Yesus atau Bapak, terima kasih ular di depan saya. Tiba-tiba langsung ular itu jalan pergi. Hanya kata terima kasih, Bapak Ibu Saudara. Hanya kata ucapan syukur, dia bilang, Kak, saya waktu ngomong gitu tiba-tiba ular langsung jalan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Di sini katakan bahwa kebaikan Tuhan ditandai dengan kesetiaan. Dia menjaga kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Ada amin? Jadi Bapak Ibu Saudara, perkataan seperti kemarin ada hamba Tuhan yang berkhotbah minggu yang lalu yang dari Timika, bahwa kuasa perkataan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Waktu saudara ucapkan terima kasih Tuhan, saya bersyukur masalah saya sudah selesai, terima kasih Tuhan. Saya punya kesaksian 2 hari yang lalu, saya kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan dia tahu pergumulan, Tuhan dia tahu apa yang saya hadapi. Tapi saya selalu katakan, Tuhan terima kasih, saya bersyukur. Tuhan terima kasih, saya bersyukur. Macam tiba-tiba macam Roh Kudus itu, dia bilang, kau turun dari mobil. Saya bilang, saya turun dari mobil, langsung dia macam bawa saya ke satu ATM. Saya punya ATM kan BCA, tapi tidak ada saldo. Tidak ada saldo. Saya bapak, jalan masuk saya bapak, ini ATM saya ini tidak ada saldo, ngapain saya mau ini? Macam Roh itu bawa saya masukkan ATM-mu. Saya bilang, tapi tidak ada saldo. Saya waktu masuk, saya cari, kok ada saldo? Saldo dari mana ini? Saya bilang, saldo dari mana ini sama Tuhan? Saya bingung, siapa yang kirim? Saya bingung, Tuhan, siapa yang kirim? Langsung saya ambil. Terima kasih, semangat, sukacita, rasa sukacita, Bapak Ibu Saudara. Itulah Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita tidak mengerti maunya Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan mau bawa. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Tetapi semuanya itu ada di dalam kesetiaan Tuhan, ada di dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang Tuhan minta, hanya berterima kasih dan bersyukur. Ucapan syukur itu menandakan iman, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan beri
kehidupan kita. Ada amin? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya lanjut yang ketiga. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan karena Dia mendengar doa kita. Tadi bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dia menjaga dan memelihara kita. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan, Ia mendengar doa kita. Kita buka di dalam Mazmur yang tadi 107 ayat yang ke-6. Di sini katakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur karena Tuhan mendengarkan doa kita. Ada amin? Dan pasti Dia akan menjawab doa kita, karena mereka saat kita ada di dalam kesesakan dan kecemasan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu waktu saudara lagi sedang mengalami masalah. Tuhan tahu waktu saudara sedang mengalami kecemasan, kebingungan. Di sini berkata bahwa aku berseru, Mazmur Daud, aku berseru-seru mereka kepada Tuhan, Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskanlah mereka dari kecemasan mereka. Bapak Ibu Saudara, jadi kurangnya Tuhan apa? Jadi Tuhan mendengar, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berseru di dalam kesesakan. Tuhan mendengar orang-orang yang berseru di dalam kecemasan. Tuhan mendengar orang-orang yang berseru di dalam menghadapi persoalan dan masalah. Karena Tuhan tahu, Dia mengerti, dan Dia pasti mendengar, Bapak Ibu Saudara. Karena bersyukur, tadi saya katakan bahwa salah satu perjanjian Tuhan yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Dan kita harus katakan bahwa bersyukur itu menjadi satu gaya hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa bersyukur karena Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar mereka dalam kegelapan dan kegelapan. Bapak Ibu Saudara, itu di dalam ayat di dalam ayat yang ke-10. Saya baca ya. Mazmur 107 ayat yang ke-10. Di sini katakan, ada orang-orang yang hidup dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mendengar orang-orang yang hidup dalam gelap, yaitu orang-orang yang hidup dalam kegelapan terikat, yaitu orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, masih terikat dengan keinginan dunia, tapi Tuhan tahu. Tuhan mendengar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap menjaga mereka, Tuhan tetap menolong mereka, karena mereka itu milik Tuhan juga. Walaupun mereka belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh, tapi Tuhan mendengar mereka. Buktinya saja, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita melihat tetangga kita melihat saudara kita melihat siapa saja yang belum seperti kita, yang setiap hari Minggu beribadah, segalanya beribadah, tapi Tuhan masih jaga mereka. Tuhan masih tolong mereka kan? Mereka masih bisa makan kan? Mereka masih bisa minum kan? Karena Tuhan tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita bersyukur bahwa Tuhan mendengar doa kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan tahu apa yang ada, yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa dapat connect dengan Tuhan? Kita melihat besi magnet. Besi magnet itu kalau kita taruh di kayu tidak bisa lengket, tidak bisa pas kan? Kita taruh di tembok juga tidak bisa pas, tidak bisa lengket, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita taruh di besi pas kan? Ya pas, langsung lengket. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Waktu kita doa, bagaimana supaya pas dengan Tuhan? Langsung connect. Anak ini sedang berdoa, malaikat jawab. Tapi kalau kita doa masih ragu-ragu, masih kita taruh di besi, kita taruh di tembok tidak pas, belum connect dengan Tuhan. Jadi doanya masih terlambat. Jawaban doa masih belum ada. Tapi kalau kita doa langsung connect, masih Bapak Ibu Saudara alami. Seperti tadi saya berdoa,
kesaksian saya 2 hari Tuhan syukur begini. Konek dengan Tuhan, Tuhan langsung kasih berkat. Tidak tahu siapa yang kirim. Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya pengalaman waktu berdoa langsung konek dengan Tuhan, langsung Tuhan jawab. Langsung Tuhan jawab. Tapi kalau belum konek dengan Tuhan, masih simpang siur, masih bimbang ragu ini, kita masih jawaban kita masih menunggu. Ada amin? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah mendengar doa kita. Waktu saudara berdoa, waktu saudara mengalami apapun, Tuhan sudah mendengar. Ada amin? Tinggal kita tunggu apa yang sedang Tuhan mau buat. Waktu saudara sakit, apakah saudara bisa katakan bersyukur? Waktu saudara masalah, apakah saudara bisa katakan bersyukur? Waktu saudara mengalami tantangan persoalan, apakah saudara bisa katakan bersyukur? Waktu saudara tidak punya uang, Tuhan terima kasih bersyukur. Waktu makan nasi kosong, Tuhan bersyukur. Atau bersyukur. Waktu suami tidak kasih uang, apakah kita bisa berkata bersyukur? Waktu istri yang cerewet, apakah kita bisa berkata bersyukur? Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bersyukur. Kalau kita melihat orang, Bapak Ibu Saudara, diberkati, kita melihat orang diberkati pakai baju bagus, pakai emas, kita bersyukur bahwa dia diberkati. Malah kita minta ke lagi, kamu luar biasa ya, berubah ya, kamu bisa pakai ini. Karena apakah? Justru kita harus tanya. Nah, dia punya kunci jawabannya. Berdoa sama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jangan kita iri. Bapak Ibu Saudara, jangan gini cara dia. Jangan Bapak Ibu Saudara tidak akan diberkati Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bilang, luar biasa ya, kamu cantik beginilah, luar biasa. Berarti bagaimana kamu bisa begini? Nah, bukan kita ini, kita cerita orang, kita singgung, kita nggak mau begini. Jangan saudara, berkat Tuhan mengalir bagi kita Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita murni. Ada amin? Kalau setiap minggu kita beribadah, setiap minggu kita datang mendengar firman Tuhan dari sebelah kanan turun dengan kiri pulang lagi begitu. Percuma Bapak Ibu Saudara. Kenapa percuma? Bercerita orang masih ini orang Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan itu mengalir Bapak Ibu Saudara waktu kita punya hati murni, tulus Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak ada di jemaat di sini ya, sini semua. Luar biasa cantik berkati. Ada amin? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berkat Tuhan mengalir, kita melihat bahwa Tuhan orang itu diberkati, orang itu luar biasa, itu karena kuasa Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya menjelaskan buat Bapak Ibu Saudara tidak terlalu panjang. Hati Tuhan mau kita bersyukur. Itu saja. Hati Tuhan mau kita berterima kasih. Karena Tuhan rindu supaya ada satu ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Dia sudah menjaga kita dari pagi, siang, sore sampai malam. Kita kerja, kita di kantor, di mana. Pulang, langsung mandi, makan, nonton TV, sampai orang tidur. Baru tidak terima kasih. Besoknya begitu. Iya Bapak Ibu Saudara. Saya juga pernah mengalami. Saya kalau pulang sudah capek begini, sampai sudah capek langsung tidur. Saya pernah mengalami gitu, tapi itu hal baik. Jadi itulah gaya hidup setiap orang biasa begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan berkata pada hari ini untuk Bapak Ibu Saudara, jangan lupa Tuhan bersyukur. Kebaikan Tuhan dari pagi, siang, sore sampai malam sampai 24 besok itu 1 bulan, 1 tahun, 2 bulan dan sebagainya. Tuhan baik, ada amin. Jadi satu firman Tuhan kesimpulan pada pagi hari ini, bersyukur terus pada Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Segala sesuatu apa yang kita alami, berterima kasih karena Tuhan pasti ada dalam kehidupan kita. Ada amin. Biar firman Tuhan yang singkat dapat menolong Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik kepada kita selama-lamanya. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan ini. Satu pujian bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara berdiri. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara,
kita angkat pujian ini, bersyukurlah. Mari kita renungkan. Dengan pujian ini Bapak Ibu Saudara, kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita renungkan saudara masih ada sampai saat ini, itu karena kasih Tuhan. Saudara masih ada sampai saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Waktu kadang kita melupakan Tuhan, waktu kadang kita cuek, kita capek, tapi hari ini Bapak Saudara, firman Tuhan menegaskan Tuhan baik, karena setiap hari bagi kita.
Tuhan berbicara bagi saya. Apapun persoalan, di jemaat ini mengalami banyak tantangan. Di jemaat ini mengalami banyak persoalan. Banyak air mata yang mereka curahkan. Tuhan berkata hanya satu, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkata engkau tidak boleh berdoa panjang lebar, hanya satu. Jemaat ini ada mengalami satu banyak air mata. Jemaat ini mengalami banyak satu pergumulan. Tuhan berkata bersyukur. Bersyukur. Aku akan menjawab doamu. Aku akan menjawab doamu. Tanganku ada menyapa engkau. Engkau tidak mengerti, aku sedang menjawab engkau. Engkau tidak mengerti bahwa tanganku sedang menjawab engkau setiap hari. Engkau adalah jemaat yang kuat. Engkau adalah jemaat yang menjadi tangguh. Tuhan hanya satu kata yang Tuhan katakan, bersyukur setiap hari. Jangan takut. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada engkau. Kami percaya dan kami dengan biji mata. Kami percaya bahwa biji mata Tuhan tidak pernah Tuhan Engkau terlepas bagi kami. Engkau selalu melihat kami. Kami mau katakan pada hari ini, jawaban doa kami sudah Tuhan jawab. Karena kami sedang bersyukur kepada Engkau. Kami mendapatkan kemenangan. Ada kemenangan yang kami peroleh. Ini Engkau tidak berkuasa atas kekuatan dalam hidup kami. Engkau tidak berkuasa pikiran kami dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kesemutan. Kami katakan itu di dalam nama Yesus. Kami telah mengeluarkan kemenangan Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang sudah kami peroleh. Dan kami percaya kami pulang. Jawaban-jawaban sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua firman-Mu di pagi hari ini. Berkati Tuhan persembahan yang kami berikan. Kami percaya Tuhan kembalikan bukan 20, 30, tapi 100 kali lipat. Kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat syukur bagi-Mu. Mari kita diberkati oleh firman katakan. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan dan Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bisa persembahkan diri untuk berdoa. Dia Allah sumber. Hanya Kau milikku. Kedua
sesi pertama ini saya mengajak kita semua sekali lagi bangkit berdiri. Kita berikan kemuliaan bagi Dia, sebab Dia Yesus yang layak menerima hormat pujian. Segala kemuliaan buat selama-lamanya. Di akhir ibadah raya kami pertama, kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan boleh hadir dan melawat kami semua, sehingga kami terlalu yakin setiap kami pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa. Berkat-berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa telah menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebelum kami kembali dari tempat ini, kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk semua pergumulan jemaat Bapa. Kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Berdoa secara khusus Tuhan untuk pembangunan gedung ibadah kami. Bapa dalam surga, kami sudah berdoa, kami tetap berdoa dan terus berdoa. Tak akan berhenti karena kami tahu Engkau hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Jawaban hanya sejauh doa. Karena kita terus berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan mujizat perkara yang besar. Karena kalau Tuhan sudah memulai, dengan iman Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dari biaya yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan sudah cukupkan dan Tuhan sudah memberikannya. Bapa dalam surga berdoa untuk semua jemaat tanpa terkecuali. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, khusus kami yang sudah ambil bagian dalam ibadah pertama ini. Bapa, Engkau kenal masing-masing kami. Engkau tahu keluarga rumah tangga kami. Engkau pun tahu pergumulan kami. Karena itu kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan kami percaya, kami yakin Tuhan pasti akan membela kami. Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Iman kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau ada jemaat yang sakit saat ini, khususnya kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Martin Untailawan. Bapa di surga, kami sepakat, kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kesembuhan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan Tuhan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah. Menyembuhkan hamba-Mu Tuhan. Jemaat lain-lain juga yang sakit, kami percaya kuasa yang sama, mujizat yang sama dari Allah yang sama akan memberikan kesembuhan. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal hingga kekal. Berkatilah usaha kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah Tuhan bisnis-bisnis kami. Kami percaya, kami yakin berkat Tuhan akan tercurah bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Angkat segala beban berat Tuhan. Yang berletih lesu Tuhan ganti dengan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih bangsa dan negara, tanah Papua, kota Sorong di mana kami tinggal. Kami terus doakan dan memberkati. Biar Tuhan tolong tangan, Tuhan turun tangan dan menolong dan memberkati bangsa kami, khususnya tanah Papua dan kota Sorong. Terima kasih gereja-gereja Tuhan kami doakan, Tuhan memberkati. Pakai semua gereja, khususnya gereja Betel Indonesia. Kami berdoa biar kerajaan Allah ditegakkan melalui organisasi gereja Betel Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Dan kehidupan jemaat Tuhan di minggu berjalan ini, hamba berdoa dan serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, jadikan hari-hari hidup kami ke depan ini menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita. Hari-hari di mana kami merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan yang satu kepada kebaikan Tuhan yang lain. Hari-hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Hari-hari di mana kami merasakan sukacita, damai dan sejahtera daripada Allah. Itu menjadi bagian hidup kami. Sehingga Tuhan ada syukur, ada pujian, ada terima kasih, ada penyembahan yang kami naikkan di hadapan hadirat Bapa di surga. Dan itu semua biar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya kami akan kembali pulang. Tuhan menyertai kami sebentar yang akan pulang. Tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Nama Tuhan di sana dipuji-puji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri dan tutup ibadah raya kami pertama ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, mari angkat kedua tangan saudara dengan iman, pulang dan bawa berkat Allah yang besar. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.